Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kardug.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi penting untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu tenaga honorer tidak diangkat menjadi P3K tanpa tes. Ada dua tahapan penting yang harus dilalui. Cek apa saja di sini. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi CPNS dan P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Beberapa orang berpikir bahwa tenaga honorer diangkat menjadi P3K tanpa tes. Sebenarnya tidak demikian. Dalam pengangkatan tahapan menjadi P3K, maksudnya dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024 akan tetap ada tes yang harus dilalui oleh setiap orang yang hendak mendapatkannya. Baik itu pengangkatan P3K 2024 teknis, kesehatan, pendidikan, dan lainnya, semuanya harus mengikuti tes yang telah ditetapkan. Namun, memang ada kabar bahwa pemerintah memutuskan bahwa tes tersebut hanyalah sebagai formalitas belaka. Jadi, baik seseorang lulus ataupun tidak dalam tes P3K 2024, dirinya akan tetap diangkat. Hal ini membuat banyak orang menghembuskan nafas lega. Rencananya, pemerintah akan membagi kelas P3K menjadi dua. Ada P3K paruh waktu, ada juga P3K penuh waktu. P3K paruh waktu akan bekerja dengan jam kerja yang lebih singkat, namun gaji yang diberikan pun juga tidak tergolong banyak. Sedangkan P3K penuh waktu akan bekerja secara penuh dan dibayar dengan bayaran yang lebih baik, tentunya lebih besar dari paruh waktu. Secara gamblang, dua tahapan yang harus dilalui seseorang sebelum ia bisa diangkat menjadi P3K adalah sebagai berikut. Tahapan yang pertama yaitu seleksi administrasi. Tahapan pertama yang harus dilalui oleh calon P3K adalah seleksi administrasi. Pada tahapan ini, calon peserta diharuskan untuk melengkapi berbagai dokumen yang diperlukan. Dokumen ini cukup sederhana namun penting, seperti ijazah, KTP, dan juga beragam dokumen lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seleksi administrasi bertujuan untuk memverifikasi kelengkapan serta keabsahan dokumen yang diserahkan. Hanya peserta yang lolos dari tahap ini yang dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu seleksi kompetensi. Kemudian tahap yang kedua yaitu seleksi kompetensi.
Setelah lolos seleksi administrasi, peserta akan mengikuti seleksi kompetensi. Tahap ini biasa juga disebut dengan tes P3K. Ini dirancang untuk menguji pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan calon P3K dalam bidang pekerjaan yang akan mereka emban. Seleksi kompetensi ini bisa meliputi tes tertulis, wawancara, serta tahapan lain yang mungkin diharuskan oleh instansi yang dilamar. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa calon P3K memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar pekerjaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai tambahan informasi, perlu diketahui bahwa pendaftaran atau jadwal pendaftaran seleksi P3K tahun 2024 sudah dekat. Oleh karena itu, kami menghimbau untuk para tenaga honorer segera mempersiapkan administrasi berupa dokumen-dokumen yang kami sebutkan di atas. Selain mempersiapkan administrasi berupa dokumen, tentunya teman-teman tenaga honorer semuanya harus mempersiapkan diri, mempersiapkan mental, mempersiapkan materi-materi yang kita pelajari dari media sosial yang bisa kita jumpai. Dan pada nantinya ketika pendaftaran P3K atau seleksi P3K tahun 2024 dibuka, maka kita sudah siap mengikuti seleksi P3K tahun 2024 ini. Demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi penting untuk para tenaga honorer terkait dengan persyaratan atau tahapan seleksi P3K tahun 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.